Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa di channel kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fadel Maulana dan teman saya. Adib Muhammad Wildan Laswardi. Nah, kami berdua akan melakukan pelaporan praktek kerja lapangan atau PKL yang sudah kami lakukan sebelumnya di PT Mulia Husada Jaya, Surabaya. Yang dilakukan selama tanggal kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lah. 1 bulan di 6 Januari sampai tanggal 6 Februari. Oke. Jadi untuk pelaksana PKL sendiri ada saya, ada Muhammad Fadel Maulana dan teman saya Adib Muhammad Wildan Lazwardi. Ya. Dan ini adalah gerbang dari MHJ sendiri. Iya. Ini merupakan pintu depannya untuk PT Mulia Husada Jaya. Nah, adapun tujuan dari PKL ini adalah yang pertama untuk memperdalam pengetahuan kami terkait dengan alat kesehatan dan industri alat kesehatan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis alkes yang tersebar di industri kesehatan. Dan yang ketiga adalah memperdalam ilmu tentang alat ultrasound, jenis, serta fungsi-fungsinya. Oke. Dan pada kali ini konten yang akan kami bahas yaitu tentang PT Mulia Husada Jayanya sendiri, kemudian USG, kemudian macam-macam USG yang kami khususkan yaitu USG Evolution dan Logic. Baik. Nah, ini adalah profil PT Mulia Husada Jaya. PT Mulia Husada Jaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1995 di Surabaya. MHJ merupakan perusahaan yang mengembangkan bisnisnya pada bidang alat kesehatan atau alkes. MHJ menjadi supplier untuk berbagai macam alkes dan juga menawarkan jasa untuk perawatan alatnya. Contoh alatnya yaitu dari GE, terus DRGEM, Nidek, Anbu, Kiran, dan lain-lain. Benar sekali, Adib. Jadi kemarin itu PT Mulia Husada Jaya merupakan salah satu general supplier dan dia tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan pusatnya kebetulan ada di Surabaya di Jawa Timur gitu. Nah, dan selanjutnya kita bakal ngebahas beberapa instrumen-instrumen medis atau alat-alat kesehatan yang disediakan oleh PT Mulia Husada Jaya. Nah, sebelum kita ke alat instrumentasinya, kita akan menjelaskan dulu tentang visi dan misi dari PT Mulia Husada Jaya. Jadi PT Mulia Husada Jaya itu berambisi atau memiliki visi untuk menjadi distributor alat kesehatan terbaik di Indonesia dengan reputasi yang mendunia. Dan juga misi yang dimiliki oleh PT Mulia Husada Jaya adalah menyediakan alat kesehatan yang baik ke semua pelanggan, memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan, dan terus meningkatkan kualitas dan hubungan karyawan. Nah, ini adalah kegiatan ketika melakukan PKL di Mulia Husada Jaya. Selama PKL, kami melakukan beberapa aktivitas, contohnya yaitu maintenance alat, assembly dan disassembly, dan jasa MHJ, pengetahuan tentang customer relation management. Nah, iya betul sekali, Adib. Jadi ternyata yang kita lakukan selama di PT Mulia Husada Jaya itu tidak hanya sekedar melihat atau mengetahui alat-alat yang ada. Kita juga diajak untuk berkeliling ke rumah sakit kliennya dari PT Mulia Husada Jaya, dan juga kami melakukan beberapa tadi yang namanya maintenance alat dan juga assembly dan juga disassembly. Kayak begitu. Nah, dan ini yang ada di dalam gambar adalah salah satunya adalah salah satu produk dari PT Mulia Husada Jaya, yaitu X-ray-nya Dr. Jem yang merupakan X-ray yang terintegrasi dengan Internet of Things. Oke, mungkin sekilas tentang kegiatan yang kami lakukan. Dan juga selanjutnya ini ada bentuk
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama di PT MHJ. Mungkin Adip bisa menceritakan nih, kita ceritain dari pergambarnya kali ya. Dari ini ada 4 gambar dan mungkin ini kegiatan yang ingin kami highlight dari kegiatan kami. Boleh diceritakan? Jadi yang pertama printer diecom. Printer diecom ini kita melakukannya RS Royal. Ya, di RS Nah, Royal, di RS Royal Surabaya. eh, masalahnya itu dia nggak keluarin hasilnya. Nah ini untuk hasil dari MS. Dip, agak putus-putus, Dip. Nah, printer ini karena hasil yang tidak bisa langsung di print oleh printer ini, oleh karena itu staff dari HC maintenance dan ini. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi seperti yang Adip katakan tadi, printernya ini tidak bisa melakukan pengoperasian print dari file DICOM yang diambil dari CT scan atau MRI. Ya, pokoknya MRI ya, dari MRI waktu itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, kami melakukan beberapa pelepasan bagian, kita mengecek bahwa ternyata ada salah satu part yang error, di mana dia tidak bisa hidup secara normal dan melakukan proses print secara normal juga. Dan juga ternyata printer diecom ini sudah berapa tahun umurnya waktu itu? Sudah sekitar 8 tahun kalau nggak salah ya, Dip. Iya. Sekitar Iya, 8 betul, tahun. Bang. Ya, dan di Surabaya udah nggak ada yang menggunakan printer diecom jenis ini. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa printer pun punya masa lama rentang waktu hidupnya gitu, atau lifespan. Dan juga beberapa partnya sudah diganti pun tetap masih belum berhasil gitu. Nah, selanjutnya ada ultrasonografi. Mungkin kita bisa ceritain, Dip, karena mungkin ultrasonografi ini yang paling banyak kita temui waktu kita PKL. Iya, ultrasonografi familiar buat kita karena ketika kita pertama kali masuk ke MHJ, kita langsung diberikan alat USG ini. Dan juga kita mencoba operasikan alatnya ke nanti kami ini. Dip, suaranya putus-putus, Dip. Apa? Ulangi, Kak. Ulangi aja, nanti aku cut. Gampang-gampang. Nah, jadi ultrasonografi ini adalah alat yang sangat familiar bagi kami karena yang pertama kami yang disodorkan kepada kami yaitu alat USG ini. Jadi kami bisa melakukan operasi USG ini ke bagian tubuh kami. Ya, kebetulan waktu hari pertama itu kita langsung mendapatkan edukasi tentang cara pengoperasian ultrasonografi dari mulai jenis-jenis prop dan juga proses penggunaannya seperti mengkalibrasi dan juga menggunakan gel untuk diletakkan kepada bagian tubuh kita. Gelnya tersebut juga berfungsi untuk mereduksi noise dari udara-udara dan juga benda-benda luar gitu yang dapat mempengaruhi proses dari ultrasonografi. Dan kebetulan dari hari pertama kita melihat USG ini, kita bisa melihat beberapa bagian seperti waktu itu ginjal ya, kalau nggak salah. Ginjal, terus pembuluh darah pada leher. Dan juga selain itu USG yang disediakan ini adalah jenis Logic yang diproduksi oleh GE atau General Electric. Dia memiliki keunggulan untuk bisa melakukan apa ya sebutannya? Doppler. Versi Doppler, dan juga dia bisa
menganalisis blood flow dari darah kita. Seperti waktu itu sempat saya letakkan di leher saya bisa melihat laju darah atau blood flow saya. Itu. Dan bisa direkam untuk proses analisis yang dilakukan oleh dokter. Gitu. Dan untuk gambar yang ada di sini adalah gambar dari USG yang sedang dilakukan proses instalasi atau install ulang. Begitu. Nah, selanjutnya karena nanti kita bakal membahas USG lebih dalam, kita akan ngomongin tentang X-ray. Nah, salah satu yang disediakan, alat yang disediakan oleh PT MHJ adalah X-ray dengan merek Dr. Gem dan dengan tipe GXR SD series. Jadi alat ini benar-benar besar sekali. Ada 4 kotak yang bisa kita lihat semua di sini. Nah, bagian-bagian itu terbagi dalam 4 kotak. Dan untuk prosesnya sendiri dia dapat melakukan hasil pencitraan yang dilakukan oleh X-ray-nya itu langsung terintegrasi dengan komputer. Sehingga bisa disambungkan dengan sistem yang ada di rumah sakit untuk memudahkan analisis dan juga transfer data, sehingga kita tidak perlu untuk repot-repot melakukan pencetakan X-ray yang konvensional. Oke, sekarang kita bakal ngejelasin alat oftalmologi. Silakan, Dip. Nah, jadi alat oftalmologi ini adalah alat yang berspek dari Jepang. Jadi alat ini khusus untuk mata. Nah, di mata itu banyak sekali penyakit ya, mulai dari glaukoma dan atau apalah itu yang bisa menyebabkan kebutaan. Nah, di alat ini kalau nggak salah itu buat glaukoma. Jadi glaukoma adalah sebuah penyakit yang ada di mata. Jadi di mata itu ada banyak cairan yang tidak bisa keluar. Ada seperti selaput gitu. Jadi dengan alat ini nanti mata akan ditembakkan laser, kemudian cairan itu keluar dan akhirnya orang tersebut glaukoma. Oke, ya. Jadi nambahkan sedikit tentang Nidek ini. Alatnya sangat kompleks dan juga ada berbagai macam. Dan yang menarik dari sini adalah dia menembakkan laser dan juga ketika kita coba kepada kertas karbonnya pun terbakar. Dan menunjukkan bahwa alat ini juga sangat presisi karena dia mengarahkan langsung pada mata. Dan untuk pengoperasiannya harus dilakukan oleh dokter mata tentunya. Tidak boleh sembarangan orang. Begitu. Jadi meskipun alatnya kompleks, tetap harus oleh dokter mata atau spesialis mata yang mengoperasikan alatnya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang USG. USG ini adalah instrumen yang paling banyak kita bahas, yang paling sering kita ketemui selama PKL di MHJ. Mungkin dijelaskan dulu Dip tentang USG. USG, ultrasonografi medis, adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan ultrasound untuk membentuk sebuah pencitraan organ internal. Pencitraan tersebut dilakukan untuk melihat bentuk dan kondisi yang terjadi pada organ itu. Salah satu produk unggulan dari MHJ adalah alat ultrasound dari merek GE, yaitu Logic dan Volson. Nah, hari ini ada USG portable ya. Saya lupa iya, ini tipe apa namanya? Merek apa lupa ya? Ini Logic. Logic. Oh iya Logic. Ini Logic yang tipe paling terbaru yang kami sempat foto di PT MHJ dan belum ketika bulan Januari lalu belum didistribusikan ke pasaran. Masih dalam tahap pelatihan untuk para teknisi untuk mengoperasikannya. Dan keunggulan alat ini juga karena dia portable, dia bisa dibawa kemana-mana, proses instalasinya lebih mudah, dan juga dia memiliki teknologi terbaru, yaitu touchscreen.
Jadi sangat benar-benar mutakhir untuk alat logic yang terbaru ini. Nah, dan ini adalah beberapa gambar atau brosur dari GE sendiri yang juga kami sempat temui ketika melakukan PKL di PT MHJ, yaitu ada Voluson S10 yang sempat kami temui ketika berada di rumah sakit FS Haji ya, yang ada di RS Wonokromo. Di Wonokromo, dan juga di tempat praktek dokter Obgyn atau kandungan. Nah, kami sempat mengamati dan juga belajar dari Bapak teknisi, dan juga ada Logic S9 yang dimiliki oleh Rumah Sakit RKZ Surabaya. Untuk Logic S9 sendiri merupakan hardware yang paling yang bisa dikatakan high end, atau dikatakan yang paling tinggi spesifikasinya yang paling tinggi. Ya, spesifikasi paling tinggi dan juga tentunya paling mahal, di mana dia memiliki paling banyak fitur dan juga memiliki teknologi XD Clear. Nah, kami sempat membahas Logic S9 seri pertama di RKZ, yang juga kemudian rumah sakit RKZ tersebut membeli lagi Logic S9 keluaran terbaru karena sempat rusak salah satu bagian boardnya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang ini sih, tentang maintenance alat. Nah, maintenance USG. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dip. Ya, jadi maintenance dalam melakukan maintenance USG perlu mengenal dasar dalam USG, yaitu ada bagian depan dan bagian belakang. Ada bagian depan, ada probe dan beamformer. Dan pada bagian belakang ada power supply dan pencitraan serta outputnya. Nah, di sini probe itu adalah yang untuk memeriksa untuk didapat. Nah, kemudian beamformer atau MCD ini berada pada dalam USG-nya. Jadi seperti CPU-nya, otaknya. Kemudian power supply biasa, dan pencitraan dan outputnya itu adalah ketika sudah selesai, ketika probe ditempelkan pada bagian tubuh yang diperiksa, kemudian hasilnya akan diolah oleh USG ini, dan layar USG. Pantulan gelombang diolah di beamformer, transmitter, dan receiver di motherboard. Benar sekali. Jadi, ini kalau yang ada di dalam gambar ini yang kita lihat adalah USG portable, yang keluaran terbaru yang di sebelah kanan ya. Nah, dan mungkin nambahkan sedikit tentang bagiannya. Jadi untuk USG ini dikenal ada bagian depan dan bagian belakang. Dan untuk biasanya part-part yang sering dianalisis ketika terjadi kerusakan atau kendala, ya yang seperti sudah dijelaskan Adip tadi, yaitu ada yang di bagian depan dan juga di bagian belakang. Dan sebenarnya letaknya tidak sepenuhnya biasanya selalu di depan dan di belakang. Kadang mereka itu bersebelahan, cuman dibukanya ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Begitu. Gitu. Dan ngomong-ngomong tentang maintenance, kita juga sempat melakukan beberapa kali pembongkaran atau disassembly dari beberapa USG waktu itu. Dan kita sempat mengganti beamformer dan juga sempat juga mengganti motherboard-nya seperti Logic S9 yang tadi sempat saya ceritakan. Oke, jadi bagian ini adalah merupakan hardware, dan bagian yang paling kiri adalah bagian yang berhubungan dengan output untuk pencitraan. Dan semuanya ini ada di dalam si USG. Nah, sedangkan yang untuk yang di tengah ini merupakan
Former. Beamformer ya, atau motherboard-nya lah ya. Jadi di dalam motherboard-nya itu sudah tersedia banyak bagian juga. Jadi ada heatsink di sini, ada kipas dan juga beberapa komponen yang dan juga beberapa IC yang ada di sana. Dan kebetulan yang gambar tengah ini adalah motherboard dari Logic E9 yang waktu itu ingin diganti komponennya pada Rumah Sakit RKZ Surabaya. Dan yang sebelah kanan ini juga terdapat pada Logic, cuman ya seperti yang saya bilang tadi, jadi bagian depan dan bagian belakang itu tidak selalu di depan dan di belakang. Kadang dia di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan ini merupakan sama, masih bagian beamformernya juga. Oke. Nah, ini adalah output dari USG ya. Jadi di sebelah kanan ini sebenarnya proses instalasi USG. Jadi ketika kami melakukan instalasi pasti ada sebuah sistem yang seperti ini. Kemudian pada tengah ini adalah output yang jadi setelah kita tutup pada badan, nah kemudian di layar muncullah seperti ini, dan ini ada gambar merah, warna merah. Nah, ini adalah pembuluh darah seperti itu. Dan sebelah kanan sendiri ini adalah pembuluh darah output juga ya. Nah, sebelah kanan sendiri ini output dari USG. Jadi setelah pada gambar yang di tengah kemudian di print akhirnya jadi seperti ini, dan kertasnya itu khusus untuk USG. Oke, nambahin dikit juga. Jadi untuk outputnya dulu, output yang gambar kanan tadi, ini sebenarnya sama dengan output yang ada di gambar tengah, yang merupakan itu adalah karotid. Di sini ada tulisan ini tentang karotid atau pembuluh karotid, arteri karotid yang ada di leher. Nah, pada gambar ini diberikan gambar bahwa merah-merah ini menandakan adanya aliran darah. Dan juga kita bisa memproses suara dari denyut darahnya itu menggunakan Doppler yang tersedia pada USG. Nah, dan ketika suara itu bisa direkam dan dibuat dalam bentuk sinyal seperti gambar yang ini. Jadi ini merupakan gambar USG pencitraan dari arteri karotidnya yang dilihat dari sudut pandang sebelah kanan ini, dan juga ini adalah denyut nadinya atau denyut pembuluh darahnya. Ya, tetapi ya Dip, kalau nggak salah meskipun harus menggunakan kertas khusus, ada juga beberapa rumah sakit atau tempat kesehatan yang menggunakan kertas foto untuk pencetakan ininya kan, pencetakan hasil. Ya, dan ya begitulah. Dan sedikit tambahan lagi, jadi USG ini tetap sama apa ya? Bentar. Jadi USG ini prinsipnya sama dengan komputer sebenarnya. Dia tetap butuh sistem operasi yang menjalankan dia. Makanya seperti yang di gambar kiri kita ngelihat bahwa dia itu adalah Windows gitu untuk sistem operasinya. Dan ini adalah gambar dari Logic E9 yang sempat kita install ulang di Rumah Sakit RKZ ya, yang sudah beberapa kali diinstal ulang, tapi yang salah ternyata bukan proses install ulangnya, tapi motherboard-nya yang bermasalah. Dan yang selanjutnya, ini nih contoh kasus. Ini yang kita sebut terus dari tadi, Adip, tentang kasus Logic E9. Mungkin bisa diceritakan Dip, tentang pengalaman kita di RKZ waktu itu. Dan ini adalah contoh kasus ultrasonografi di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Jadi yang sebenarnya
pada USG ini adalah informernya, tapi kami tetap menginstal ulang. Tapi sebenarnya itu adalah langkah awal yang benar. Biasanya para staf MHJ itu memang kalau USG ada kendala yang rusak itu selalu yang pertama kali itu mesti dan kalau install ulang masih belum bisa, kita lihat dalemannya, informernya, kemudian power supply, dan lainnya. Nah, misal kalau informer dilihat dulu apakah ini ada yang kosong terbakar. Nah, kita lihat dulu semuanya, baik-baik saja. Kemudian dibersihkan juga, kemudian dipasang lagi, kemudian dihidupkan lagi USG-nya apakah sudah bisa atau tidak. Nah, kemudian ada bagian lainnya juga yang mungkin rusak. Jadi kita cek satu-satu per bagiannya. Jadi bagian depan ada informer, bagian power supply. Power supply kita juga sempat bongkar ya. Apakah power supply-nya baik-baik saja atau tidak. Oke. Ya, dan ternyata waktu kita sudah melakukan berapa kali ya, tidak terhitung berapa, sangat banyak proses install ulang yang dilakukan pada Logic S9 ini, ternyata permasalahan utamanya bukanlah tentang softwarenya, tetapi hardwarenya. Ya, seperti yang kata Adip tadi. Tetapi waktu itu kita belum bisa menentukan di mana letak kesalahannya. Jadi, selain kita mengecek manual, melihat hardware-nya langsung, sebenarnya di dalam Logic ini juga dilengkapi analisis untuk sebuah aplikasi untuk menganalisis error yang mungkin terjadi pada hardware-nya. Dan kebetulan waktu itu hanya dalam beberapa menit, sekitar 30 menit, ternyata kita bisa menemukan bahwa permasalahannya adalah pada motherboard-nya. Salah satu motherboard-nya yang sudah berumur, yang sudah cukup tua, sehingga perlu diganti. Dan ketika keesokan harinya kita melakukan penggantian, ternyata Logic S9 itu dapat berfungsi kembali. Nah, tapi sebelum kita melakukan yang namanya pembongkaran, ada yang namanya install ulang dan sebagainya, kita perlu melakukan backup data terhadap data-data pasien yang pernah disimpan dalam USG ini. Karena ternyata Logic S9 ini sudah berumur sekitar 12 tahun. Jadi sejak tahun 2000, maksudnya sejak tahun 2012 Logic S9 ini sudah ada gitu. Dan data pasien dari tahun 2012 sudah disimpan dalam hard disk-nya. Nah, pada waktu itu kita melakukan backup untuk 5 tahun terakhir, karena pasti akan digunakan kembali oleh pasien yang bersangkutan. Gitu. Dan untuk proses pembackupan datanya pun tidak perlu menggunakan hard disk khusus, jadi bisa ditransfer ke hard disk biasa, dan kemudian dari hard disk tersebut bisa dipindahkan ke komputer sebagai storage atau tempat penyimpanan kita. Lalu kemudian baru kita melakukan proses install ulang, penggantian part, dan sebagainya. Dan jangan lupa kita perlu untuk mengecek number plate pada setiap unit, bahwa number plate-nya itu sama atau tidak. Karena sempat juga kita melakukan maintenance, penggantian monitor, waktu itu monitor USG, pada salah satu USG Logic, ternyata tidak bisa hidup. Ada yang tidak bisa hidup, ada yang tidak bisa menempel karena bautnya berbeda. Jadi pengecekan number plate juga sangat penting untuk melihat apakah kita memasangkan bagian atau part yang cocok terhadap suatu alat atau instrumen. Begitu. Gitu, Dip. Nah, selanjutnya ada Logic. Logic yang kita khusus bahas di laporan ya, Logic dan Volusion. Jadi USG Logic ini merupakan perangkat ultrasound yang dikeluarkan oleh GE. Alat ini berfokus pada pencitraan organ dalam.
Beberapa organ dalam yang dapat diobservasi dengan menggunakan logik adalah kardiovaskular, pembuluh vaskular, muskulosketal, dan masih banyak lagi. Dilengkapi dengan teknologi transducer XD Clear yang dapat menampilkan kualitas pencitraan yang lebih baik serta dapat melihat arus dengan fitur B-Flow yang dapat memberi warna pada sistem hemodinamika. Jadi Logic E9 ini USG terbaru yang dikeluarkan GE pada waktu itu. Pada awal tahun 2020 ya. Ya. Pada awal 2020. Dan hasilnya juga ditampilkan dari beberapa gambar yang sudah kita perlihatkan sebelumnya tentang yang pemberian warna dan juga pembuluh vaskular. Oke, selanjutnya tentang Voluson nih, Dip. Nah, kalau di Voluson ini, Voluson adalah salah satu jenis USG yang berfokus pada pendidikan pada ibu hamil dan organ kewanitaan. Voluson ini memiliki keunggulan dapat menampilkan citra 4D dengan HD Live serta HD Glow. Jenis transducer yang digunakan pada Voluson itu ada Convex 3D dan 4D, Voluson P Convex 4D, Voluson S C15 1-5 MHz, kemudian D29RS XD Clear. Jadi sebenarnya banyak fitur yang ada dalam Voluson S10 ini, nggak hanya HD Light dan HD Glow ini. Oke. Dan jenis-jenis transducer yang digunakan pada Voluson adalah convex untuk pencitraan 3 dimensi dan juga pencitraan 4 dimensi. Ya, kemudian ada Voluson P untuk yang tadi jenis 4 dimensi, Voluson SC15 dengan frekuensi 1-5 MHz dan juga C29RS untuk XD Clear. Jadi selain itu juga dia bisa mencitrakan bentuk bayi yang ada pada janin. Maksudnya dia bisa mencitrakan bentuk janin yang ada dalam perut ibu hamil. Dan ini merupakan salah satu fitur menarik yang membuat orang tertarik untuk melakukan medical check up dengan menggunakan alat USG ini. Karena mereka bisa melihat bayinya itu seperti apa dalam 4 dimensi. Dan 3 dimensi dan 4 dimensi di sini, kalau 3 dimensi itu sudah bisa melihat bayinya dengan jelas, tapi tidak bisa 360. Kalau bukan 360 ya, bisa dilihat dari, misal bisa digeser dan bisa dibolak-balik gitulah. Kalau 4 dimensi hasilnya sama seperti 3D tapi bisa kita putar-putar gitu hasilnya di USG ya. Nah gitu. Ya, bisa ngelihat berbagai macam bentuk lah ya. Dari arah manapun. Kita sudah masuk kesimpulan ini. Ya, sudah sampai kesimpulan kita. Jadi kesimpulan pada presentasi kami, ultrasonografi berperan penting untuk memeriksa organ dalam atau janin yang berada dalam kandungan seseorang dengan tenaga ultrason frekuensi tinggi yang ditransmit ke bagian tubuh sehingga struktur organ dalam dan kondisi patologis dapat terlihat pada monitor. USG Logic difokuskan untuk memeriksa organ dalam, sedangkan USG Voluson fokus untuk kandungan dan organ kewanitaan. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari USG, deteksi kelainan pada janin lebih akurat, kemudian deteksi jenis kelamin bayi, deteksi jantung, deteksi kelainan pada organ orang dewasa, dan masih banyak lagi. Dan dilengkapi dengan teknologi tadi XD Clear dan juga 4D untuk melihat bayinya. HD Live dan juga B-Flow. Banyak banget bahwa teknologi itu ternyata sudah sangat semaju itu. Dan jangan salah, ternyata harga dari USG Voluson ini pun sangatlah mahal yang membuat kita takut ketika memegangnya untuk pertama kali. Ya kan, Dim? Begitu kesimpulan dari kami tentang ultrasonografi, Logic, dan Voluson yang sudah kami lihat dan kami pelajari selama di PT Mulia Husada Jaya Surabaya. Dan terakhir,
penutup dari kami adalah terima kasih banyak untuk seluruh keluarga besar PT Mulia Husada Jaya, dari Pak Mulia, terus Pak Steven atau Pak Steve, terus seluruh bagian teknisi dari Pak Fuad, Pak Sugeng, Mbak Ayu, dan semuanya. Terus mas-mas teknisi, Mas Rio, Mas Alvan, Mas Sulis, dan masih banyak lagi. Pak Gito. Pak Gito, semuanya yang sudah memberikan kami banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan baru tentang alat instrumentasi dan juga industri medis. Dan juga mas-mas yang terakhir yang kita temui di hari terakhir, yang dari bagian business development dan menjelaskan tentang dunia pekerjaan, dan juga Mbak Putih selaku HRD dari PT MHJ. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga pengalaman yang sudah diberikan selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan dari Januari hingga Februari. Mungkin ada tambahan lagi, Dip? Terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada PT Mulia Husada Jaya. Ya. Terima kasih banyak atas pengalamannya, dan kita benar-benar mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari sana. Jadi kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan saya, Fadel, Maulana, dan juga teman saya Adib masih belum maksimal ketika melakukan PKL dan mungkin melakukan banyak kesalahan selama melakukan PKL. Oke, mungkin cukup sekian atas presentasi dari laporan PKL kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih.